Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilatur Rahman. Saya dari kelompok 7 kelas B nomor urut 23. Nama saya Yosono Susilo, saya dari kelompok 7 kelas B, absen nomor 41. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Syahid Abdullah, nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Dipojo Rahmat. Kami dari kelompok pertemuan 13 akan menjelaskan mengenai legal perspektif. Ya, kasus yang kami angkat kaitannya dengan pembahasan legal perspektif pada kesempatan kali ini adalah kasus hilangnya uang nasabah Bank BRI di Bojonegoro. Diberitakan pada 24 Februari 2021, uang tabungan milik 5 nasabah Bank Rakyat Indonesia atau Bank BRI di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur dilaporkan menghilang dari rekening. Dari hasil pelacakan riwayat transaksi yang dilakukan salah satu korban, Aris, diketahui adanya transaksi mencurigakan. Kasus menghilangnya uang nasabah di tabungan Bank BRI tersebut membuat para nasabah khawatir. Asisten Manajer Operasional Kantor BRI Cabang Bojonegoro, Lu Sujiana, mengakui adanya kasus tersebut. Kata Lu Sujiana, pihaknya telah menyampaikan ke BRI Pusat, dan BRI juga akan melakukan investigasi. Dalam melakukan investigasi, BRI akan menggandeng PT Swadharma Sarana Informatika atau SSI yang merupakan pihak pemegang kendali untuk ATM di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SWOT dan kaitan kasus dengan subbab. Di sini strength-nya ada investigasi, weakness-nya ada pertanyaan media, opportunities ada kepercayaan, dan threats ada kurangnya bukti. Dalam kasus hilangnya nasabah uang Bank BRI yang diangkat dalam pembahasan ini, seorang yang ditujukan untuk berbicara mewakili perusahaan dalam kasus ini adalah seorang manajer operasional Bank BRI cabang Bojonegoro memberikan informasi seputar kasus yang sedang terjadi yang memang sudah dikonfirmasi sebagai fakta. Sebagai opinion leader dari kasus yang sedang menimpa tempat perusahaannya bekerja, beliau sangat mengedepankan proses investigasi sebelum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai situasi yang sedang terjadi. Tentu hal ini menjadi opportunities bagi perusahaan dalam menghadapi masa krisis dengan meminimalisir kesalahan sesuai dengan perspektif hukum. Nah, untuk kasus ini, di mana kasus hilangnya uang nasabah Bank BRI di Bojonegoro yang diangkat dalam pembahasan ini, proses legal atau hukum sangat dikedepankan oleh Bank BRI. Terlihat dari pemberitaan mengenai kasus ini, pihak Bank BRI tidak terburu-buru dalam memberikan klarifikasi atau pernyataan terhadap kasus yang sedang terjadi. Tentu, dengan pemberian pernyataan yang hanya berupa fakta-fakta yang sudah dikonfirmasi, kenyataannya sangat mudah diproses investigasi yang sedang dilakukan karena meminimalisir kesalahan yang akan berdampak buruk bagi perusahaan di mata khalayak umum. Selain itu, pihak Bank BRI selaku pihak yang menjadi sorotan dalam kasus ini atau pelakunya paham betul dengan kedudukan hukumnya sebagai perusahaan negara. Yang diartikan sebagai kondisi memahami kedudukan hukum di atas adalah jika memang penyebab hilangnya uang nasabah tersebut dikarenakan adanya kelalaian dari pihak bank, maka bank akan mengganti kerugian yang dialami nasabah. Tentu hal tersebut sudah tertuang dalam peraturan tertulis daripada perusahaan yang sah di mata hukum. Akan tetapi, hal itu dapat terjadi jika memang benar kehilangan tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari pihak Bank BRI. Dan ternyata benar hasilnya dari kasus ini adalah tindak skimming yang telah dilakukan oleh oknum yang menjadikan nasabah BRI kehilangan uang dan menjadi korban. Selanjutnya, analisis SWOT dan kaitan kasus dengan subbab. Analisis yang bisa dilakukan adalah kompensasi dapat menjadi kelemahan bagi perusahaan karena secara tegas menggambarkan posisi perusahaan sebagai pihak yang bersalah dan harus bertanggung jawab. Dengan mempertegas posisi perusahaan dalam sebuah krisis, tentu hal ini mampu merusak citra perusahaan yang sudah dibangun. Namun kompensasi juga memberikan peluang bagi perusahaan untuk menarik simpati khalayak karena secara tegas pula menyatakan kesediaan untuk bertanggung jawab atas krisis yang terjadi. Dengan penyampaian yang baik, sebuah perusahaan mampu menjadikan kompensasi sebagai program kampanye public relations untuk memperbaiki citra perusahaan. SWT-nya di sini adalah strength-nya itu liability,
Weakness-nya itu keamanan, opportunity-nya kerahasiaan, dan threat-nya itu edukasi. Terima kasih.